Deal, Manchester United capai kesepakatan dengan Chelsea soal transfer Mason Mount. Manchester United dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan rival mereka di Premier League, Chelsea, terkait transfer gelandang serang Mason Mount. Mason Mount menjadi salah satu komoditas terpanas di jendela transfer musim panas 2023 ini. Bintang Chelsea itu sempat gencar dikaitkan dengan Liverpool sejak akhir musim lalu. Namun, justru Manchester United yang ternyata sangat serius mendekati Mount. Dan Chelsea dalam beberapa pekan terakhir, upaya itu tampaknya kini membuahkan hasil. Jurnalis kredibel The Athletic David Ornstein pada Kamis 29 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat mengabarkan bahwa Manchester United sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea perihal transfer Mount. Menurut Ornstein, biaya transfer Mount disepakati oleh Manchester United dan Chelsea berada di angka 60 juta pound sterling. Terdiri dari biaya awal 55 juta pound sterling dan 5 juta pound sterling sebagai biaya tambahan. Mount pun kini sudah mendapat lampu hijau dari Chelsea untuk melakukan tes medis di Manchester United sebelum merampungkan proses kepindahan dari Stamford Bridge menuju Old Trafford. Di Manchester United, Mason Mount bakal mendapat kontrak berdurasi hingga 5 tahun alias sampai 30 Juni 2028 mendatang. Tak lupa pula ada opsi perpanjangan selama setahun. Kabar ini kemudian divalidasi oleh Fabrizio Romano lewat akun media sosialnya. Jurnalis kredibel asal Italia itu mengungkapkan bahwa Manchester United dan Mount sejatinya sudah mencapai kesepakatan pribadi sejak beberapa waktu lalu. Romano juga mengklaim bahwa Mason Mount berencananya bakal menjalani tes medis di Manchester United setelah akhir pekan ini alias pada pekan depan. Kesuksesan Manchester United menggait Mason Mount tentu sangat melegakan, mengingat pekan lalu tawaran mereka senilai total 55 juta pound sterling masih ditolak Chelsea. Pilih AS Roma, Jose Mourinho tolak tawaran fantastis Al Hilal. Bukan hanya pergerakan pemain yang jadi daya tarik baru dari Liga Arab Saudi. Kabarnya, sejumlah pelatih top juga ikut dibidik, termasuk Jose Mourinho. Nama pelatih asal Portugal itu disebut masuk dalam daftar bidikan Al Hilal. Bahkan, Al Hilal siap menawarkan gaji fantastis untuk merayu Mourinho. Fabrizio Romano mengklaim tawaran Al Hilal memiliki nilai 30 juta euro per musim. Namun sang juru taktik menolak tawaran Al Hilal dan memilih fokus bersama AS Roma. Kontrak Jose Mourinho sendiri bersama AS Roma bakal habis penghujung musim 2023-2024. Pada beberapa kesempatan, ia berhasrat menghormati kontraknya bareng Igalo Rossi. Diyakini, lantaran penolakan dari Jose Mourinho, Al Hilal berpaling menggoda pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Namun seperti Mourinho, Allegri juga menolak mentah-mentah tawaran Al Hilal. Adapun Jose Mourinho baru saja menerima hukuman skorsing larangan mendampingi AS Roma pada 10 hari pertama musim baru Liga Italia 2023-2024. Kantor berita NASA mengumumkan bahwa putusan tersebut adalah skorsing 10 hari dimulai dari hari pertama Serie A musim 2023-2024. Ini secara efektif berarti dia akan absen mendampingi AS Roma pada laga pertama musim ini yang belum diumumkan bakal bertemu siapa. Kota kecil mimpi besar. Ex bintang Chelsea N'Golo Kante beli klub Belgia Royal Excelsior. Kante telah menjadi pemilik baru klub divisi 3 Belgia Royal Excelsior. N'Golo Kante akan menjadi pemilik baru klub di Belgia setelah mengambil alih Royal Excelsior. Pemilik saat ini Flavio Becca bakal menyerahkan kepada bintang Prancis secara resmi pada 1 Juli 2023. Pihak klub telah mengkonfirmasi pembelian tersebut dalam sebuah pernyataan di situs resmi klub di bawah slogan "Bersama menjauh lebih tinggi dan kota kecil mimpi besar". Becca mengambil kepemilikan klub pada 2018 dan langsung menunjuk tren positif dengan berhasil dipromosikan ke divisi 2 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di musim berikutnya, mereka nyaris mendapatkan promosi ke divisi teratas tapi gagal karena akhirnya finish kedua. Royal Excelsior terdegradasi dari divisi 2 pada musim 2022-2023.
tetapi klub sepenuhnya bebas utang dan akan segera menunjuk dewan direksi baru. Sebuah pernyataan klub mengungkapkan, BK sangat senang bisa menyerahkan kepemilikan kepada Kante. Gelandang pemenang Piala Dunia tersebut baru-baru ini mengakhiri hubungan 7 tahunnya bersama Chelsea untuk bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Ittihad, di mana ia akan main bareng rekan senegaranya Karim Benzema. Lucas Hernandez langkah lagi gabung Paris Saint-Germain. Pemain internasional Prancis itu akan menandatangani kontrak 3 tahun di Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain dalam rencana untuk mendatangkan bek kidal Lucas Hernandez dari Bayern Munich. Ini merupakan target ideal untuk Paris Saint-Germain yang membutuhkan bek tengah karena Sergio Ramos kontraknya habis. Sementara Fresnel Kimpembe menepi karena cedera hingga Oktober. Hernandez sejatinya juga punya riwayat cedera terdekat pada Piala Dunia 2022 lalu. Tapi Luis Ocampo selaku penasihat olahraga Paris Saint-Germain memandang bahwa bek tengah kelas dunia adalah kebutuhan mendesak bagi Paris Saint-Germain dan Hernandez masuk dalam kategori yang dibutuhkan oleh raksasa Perancis. Seperti diungkapkan oleh Lee Ekwif, bergabungnya Hernandez ke Paris Saint-Germain sudah tersebar di kalangan pemain timnas Perancis. Hernandez bisa menjadi tandem ideal untuk Kimpembe atau bahkan saingan yang solid antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich. Diskusi berjalan bagus dan Paris Saint-Germain coba menggelontarkan dana sebesar 80 juta euro dan berpotensi lebih dengan bonus hingga kisaran 40 juta euro. Ketok palu, ini Kapten Real Madrid musim depan pengganti Karim Benzema. Nama-nama beken seperti Luka Modric dan Toni Kroos hanya akan jadi wakil kapten saja. Real Madrid resmi menetapkan kapten mereka untuk musim depan. Klub menunjuk Nacho Fernandez sebagai pemimpin di lapangan. Sang bek akan mengambil ban kapten Los Blancos setelah striker veteran Karim Benzema memutuskan merapat ke klub Arab Saudi Al-Ittihad di bursa transfer musim panas ini. Ada 4 pemimpin yang ditunjuk Madrid untuk musim depan, dengan Nacho jadi kapten utama di antara para pemain senior. Nama-nama veteran macam Luka Modric, Dani Carvajal, dan Toni Kroos bakal menjadi kapten kedua, ketiga, dan keempat untuk Madrid di musim baru nanti. Pekan lalu, Real Madrid mempercayai Nacho dengan memberinya ekstensi kontrak. Kini, Nacho diembani tanggung jawab yang lebih besar dengan memimpin skuad Carlo Ancelotti mengarungi kampanye 2023-2024. Nacho, 33 tahun, menghabiskan seluruh karirnya di Madrid. Datang dari akademi klub sebelum membuat debut senior pada 2011. Sekarang, dia akan melanjutkan legasi para pemimpin seperti Iker Casillas, Sergio Ramos, Marcelo, dan terakhir Karim Benzema. Keputusan Nacho bertahan di Santiago Bernabeu dan menerima ban kapten ini membuka kemungkinan dirinya akan pensiun sebagai legenda Madrid dan menjadi pemain pertama yang berstatus One Club Man sejak Manolo Sanchis yang pensiun pada 2001. Segini yang diminta Chelsea untuk AC Milan tebus Christian Pulisic. Pulisic dilaporkan siap potong gaji dan Chelsea tak keberatan melepas bintang timnas Amerika Serikat itu. AC Milan jadi klub peminat Christian Pulisic yang memang siap dilepas oleh Chelsea pada musim panas ini. Bintang timnas Amerika Serikat itu memasuki tahun akhir kontraknya di Stamford Bridge dan sejumlah klub menaruh ketertarikan padanya. Gazzetta dello Sport dalam laporannya menyebut AC Milan siap memberikan 15 juta euro untuk bisa menebus Pulisic. Sayangnya, Chelsea sudah punya harga minimal untuk membiarkan Pulisic pergi dari London, yakni dalam kisaran 20 juta euro ke atas. Yang menarik, Pulisic sendiri tidak keberatan jika harus menerima gaji lebih rendah di Milan ketimbang Chelsea. AC Milan kemungkinan tidak akan bergerak sebelum akhir Juni, dengan pembukuan perlu diseimbangkan di San Siro. Tetapi ada kemungkinan Pulisic akan pindah sebelum tenggat waktu berikutnya berlalu. Jika ya, maka tugas 4 tahun di London Barat yang telah menghasilkan 145 penampilan dan medali pemenang Liga Champions akan usai.
Romelu Lukaku tolak gaji 45 juta pounds per tahun dari klub Arab Saudi. Striker Chelsea itu hanya inginkan Inter Milan. Lukaku menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi Al Hilal senilai 45 juta pounds, sebagaimana ia hanya ingin meninggalkan Chelsea untuk Inter. Romelu Lukaku menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Inter Milan dan ingin menetap di San Siro untuk musim 2023-2024. Akan tetapi, Nerazzurri belum mengajukan tawaran transfer resmi dan sebaliknya berharap untuk merekrut pemain internasional Belgia itu sekali lagi lewat status pinjaman. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa klub Arab Saudi Al Hilal mengajukan tawaran menggiurkan senilai 45 juta pounds per tahun untuk Lukaku. Namun dia memilih untuk tidak mengikuti rekan setimnya Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, dan N'Golo Kante ke Timur Tengah. The Sun sebelumnya mengklaim Chelsea tidak mau meminjamkan strikernya lagi dan memberitahu Lukaku untuk pergi secara permanen atau bertahan dan bermain di bawah arahan Mauricio Pochettino musim depan. Masih harus dilihat apakah Inter mampu menandai kepindahan Lukaku yang mencetak 10 gol di Serie A musim lalu. Selagi klub Serie A itu tengah dalam pembicaraan dengan Manchester United mengenai kesepakatan untuk menjual kiper Andre Onana. Lukaku sekarang menghadapi ketidakpastian jika Inter tidak dapat menandai transfernya. Dia sudah menjelaskan bahwa dirinya enggan pindah ke Arab Saudi. Jadi ada kemungkinan nyata ex-setan merah itu terpaksa bertahan di Stamford Bridge. Lukaku akan kembali ke Chelsea bulan depan jika kesepakatan untuk menjualnya tidak terwujud.